Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bahas hadis nomor 249. Seorang muslim adalah bagi muslim yang lain adalah bersaudara. Tidak boleh menzoliminya dan tidak boleh membiarkan dia terzolimi. Jadi kita ini semua adalah saudara. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan bahwa muslim itu seperti satu tubuh yang utuh. Satu yang sakit, maka semua akan merasakan sakit. Kita sakit gigi, semua yang merasakan sakitnya. Bukan gigi doang yang sakit. Kita misalkan terluka tangan, semua pasti ya merasakan. Jadi tidak hanya tangan saja. Sakit kepala pun juga sama. Ya, jadi semua ini sebenarnya saling melengkapi dan saling membantu. Kita kalau nangis nggak mungkin kaki yang mengusap air mata, nggak mungkin kan leher mengusap air mata. Pasti yang mengusap air mata itu adalah tangan. Begitulah perumpamaan seorang muslim. Dan Bapak Ibu, barang siapa yang menghilangkan kesulitan saudaranya, maka Allah akan hilangkan kesulitan baginya. Artinya, barang siapa yang memudahkan saudaranya, Allah akan memudahkan dia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah akan mudahkan bagi kita Bapak Ibu. Begitu juga dengan menjaga aibnya. Kalau kita suka membongkar aib saudara kita, Allah akan bongkar aib kita nanti di akhirat. Kalau aib kita sudah ditutup oleh Allah, jangan sok-sokan buka aib sendiri. Jangan. Karena Allah sudah sayang sama kita, Allah tutup aib kita, nggak usah dibongkar. Cukup jadi konsumsi pribadi saja. Nggak usah dibongkar-bongkar. Dulu waktu saya muda, saya juga sering begini-begini. Nggak usah, Bapak Ibu ya. Karena Allah sayang sama kita, udah tutup saja. Cut sampai di situ. Lakukan, tunjukkan yang baik-baik sebelum nanti kita dijemput ya, sehingga akhirnya nanti jadi su'ul khotimah. Na'udzubillah ya. Silakan hadis ke-250. Yang tadi yang di atasnya sudah dibahas ya, redaksinya sama. Saya bahas yang di bawahnya. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi yang nuntut ilmu itu Bapak Ibu misalkan ke sini, sebenarnya itu malaikat sudah mengepakkan sayapnya untuk menaungi orang-orang yang berjalan menuju majelis ilmu. Dan semua kerikil-kerikil pepohonan yang Ibu lewati itu mendoakan kebaikan untuk kita semua yang datang ke majelis ilmu. Makanya kalau ada orang yang hadir di majelis ilmu, sebenarnya dialah orang yang Allah ingin kebaikan atasnya. Jadi kita termasuk orang-orang yang ada di sini adalah yang Allah kehendaki kebaikan untuk kita. Bagaimana caranya? Dipahamkan tentang agama. Caranya bagaimana? Kita belajar tentang hadis. Dengan membaca hadis, kita tahu bagaimana cara sholat seperti Rasulullah sholat. Kita tahu bagaimana cara berwudu seperti wudunya Rasulullah. Kita tahu caranya bagaimana bersalaman kepada saudara kita dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semua itu akan kita ketahui kalau kita berada di majelis ilmu. Lalu kemudian di majelis ilmu itu Bapak Ibu, Allah akan menanamkan ketenangan dalam diri kita. Jadi kalau ada orang yang nuntut ilmu, ada di majelis ilmu, tidak tenang-tenang, berarti ada yang tidak beres dalam hatinya. Bisa jadi karena dia tidak ikhlas, bisa jadi karena dia ingin dilihat oleh orang, bisa jadi karena iming-iming dunia saja. Jadi oleh karena itu, perbaiki niat supaya niat kita ini betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian rahmat meliputi kita. Rahmat kita diliputi Bapak Ibu. Malaikat di sini itu penuh Bapak Ibu ya. Mereka akan mendoakan kita. Lalu kemudian Allah akan menyebut nama orang-orang yang ada di sini itu satu persatu di hadapan para malaikatnya yang mulia. Siapa yang tidak bangga disebut namanya? Karena itu tidak terlihat, makanya banyak orang yang menyepelekan hal tersebut Bapak Ibu. Karena nggak terlihat. Kan sering saya contohkannya di majelis-majelis juga.
Siapa yang datang ke Masjid Al-Hudori ngaji jam 1 sampai jam 3 lebih akan dikasih 5 juta ewang. Pasti orang-orang itu akan datang karena sudah nyata duitnya 5 juta. Siapa yang terlambat nggak akan dikasih. Pengajian dimulai jam 1, orang-orang pasti datang jam setengah 1. Pasti juga datang jam 12 pun sudah ngantri nunggu orang pulang Jumatan, ibu-ibu langsung masuk. Sebab apa? Karena uang 5 juta sudah di depan mata. Sedangkan pahala-pahala kebaikan yang akan kita peroleh di akhirat itu nggak nampak. Itu pentingnya iman. Makanya Allah mengatakan kalau orang yang beriman pasti dia melakukan demikian. Orang yang bertakwa pasti dia melakukan demikian. Melakukan perintah, menjauhi larangan. Itulah bedanya orang yang beriman dengan orang kafir. Itu Bapak Ibu. Lalu kemudian yang terakhir, barang siapa yang diperlambat oleh amalnya, maka dia tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Ibu tidak usah bangga kepada nasab. Saya keturunan Habib, lalu kemudian seenaknya doang nih berbicara kasar, seenaknya doang menjelek-jelekan presiden, seenaknya menjelek-jelekin orang, menjatuhkan kehormatan orang lain. Itu nggak ada gunanya label Habib ya Bapak Ibu. Allah tidak melihat Habib, Allah tidak melihat kita, kayanya kita enggak. Allah tidak melihat miskinnya kita, tidak. Bentuk rupa kita, tidak. Apa yang Allah lihat pada diri kita? Takwa. Di mana letaknya takwa? Di hati. Makanya bukan mata yang buta, tapi hati yang buta. Banyak orang yang punya mata lengkap, tapi nggak dipakai buat baca Quran. Itu teh buta Bapak. Banyak yang punya telinga, tapi nggak digunakan untuk mendengarkan Al-Quran. Telinga bukan telinga yang buta, tapi hatinya yang buta. Gitu ya. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala ya tidak membuat hati kita buta, tidak membuat telinga kita tuli, sehingga nanti di akhirat kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia. Tidak ada di antara kita yang bersih dari dosa, enggak ada. Bahkan hari ini juga saya sudah banyak dosanya Bapak Ibu. Ibu juga mungkin melakukan dosa, baik itu disadari atau tidak disadari. Itu ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan kita lanjut ke bab 30 ya, tentang syafaat. Ibu Rita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam bab syafaat ini yang dimaksudkan adalah syafaat yaitu penengah bagi yang lain untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Ini maksudnya syafaat yang berlaku di dunia. Ada beberapa syafaat Bapak Ibu ya yang di dunia ini. Yang pertama, syafaat yang diharamkan. Apa itu syafaat yang diharamkan? Ya. Syafaat yang diharamkan tidak diperbolehkan, yaitu memberi syafaat kepada orang yang wajib atasnya pelaksanaan hukuman. Contohnya, ada orang yang dihukum potong tangan, lalu kemudian telah diputuskan untuknya, yaitu bagi dia hukum potong tangan. Ketika sudah ditetapkan oleh hakim, lalu kemudian ada orang yang berpengaruh lah, ada orang yang bisa membeli hukum. Dia katakan, si fulan jangan dikasih hukuman potong tangan. Ini dikasih suap, ini dikasih ini, supaya dia tidak dihukum. Nah inilah syafaat yang diharamkan. Lalu kemudian, syafaat pada sesuatu yang diperbolehkan. Perbolehkan ini ada orang yang berseteru, 2 orang. Lalu kemudian kita menjadi penengah. Boleh jadi ya, pada saat itu kita berbohong demi yang 2 ini tidak berseteru lagi, itu boleh. Maka kita memberikan syafaat untuknya. Kita jadi penengah, itulah yang dimaksud dengan syafaat dalam urusan dunia. Tapi nanti di akhirat yang akan memberikan kita syafaat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini sudah ya sepertinya waktu Arba'in Nawawi ya Bapak Ibu ya. Cuman kita ulangi sedikit.
Setiap ruas sendi pada tubuh manusia harus bersedekah setiap harinya. Berapa jumlah sendi kita? 360. Berarti selama sehari ibu harus bersedekah sebanyak 360. Kalau nggak mampu, cukup lakukan sholat sunnah 2 rakaat, sholat duha 2 rakaat. Sholat duha 2 rakaat kira-kira berapa menit Bapak Ibu? Sholat duha 2 rakaat. 3 menit itu sudah banyak gitu ya. 2 menit sudah cukup. Masa 2 menit kita tidak mampu Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, masa cuma 2 menit doang kita ruku, bangun ruku, sujud 2 menit. Makanya kita ini nggak adil. Kita nggak adil. Allah berikan kita rezeki hari ini, kamu bisa bernafas, kamu sehat, bisa makan, uang masih cukup, bisa berdagang, bisa lari, bisa jalan, bisa ngobrol. Tapi kita nggak mampu untuk sholat 2 rakaat. Ini kita kemana ini? Kita nggak adil. Nah, jadi biasakan Bapak Ibu, kan sebentar lagi mati kan ya, sebentar lagi mati, paling beberapa tahun lagi lah. Yang umur 40 tahun berarti 20 tahun lagi mau mati. Nah, yang 30 tahun sekian masihlah 30 tahun lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan saya yang duluan, ibu belakangan, atau ibu yang duluan, saya belakangan. Sebelum itu Bapak Ibu, kita biasakanlah. Udah sholat subuh, ibu masak-masak nih, udah main HP. Ibu berapa jam main HP-nya? Berjam-jam. Diminta sholat duha 2 rakaat, aduh berat sekali. Kita nggak adil sama Allah, demi Allah kita nggak adil. Walaupun kita sedekah 1 triliun Bapak Ibu, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat nggak bisa, Bu, nggak bisa dibeli. Ibu mau nggak saya kasih 100 juta? Mau ya? Tapi diganti dengan mata sebelah, congkel sebelah, mau nggak? Kan jadinya nggak mau. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini nggak bisa dibeli Bapak Ibu, dan tidak terhingga jumlahnya, tidak terukur banyaknya gitu, nggak bisa Bapak Ibu. Makanya kita kalau nggak mungkin bersedekah 360 kali, sholat 2 rakaat, nggak apa-apa untuk awal-awal, baca Al-Fatihahnya ngungkul ya Pak Ibu. Allahu Akbar, Alhamdulillah sampai waladhdallin, ruku, bangun dari ruku, sujud, bangun lagi, Al-Fatihah saja. Awal-awal supaya nanti terbiasa nanti insya Allah Bapak Ibu ya. Nah jadi akhir-akhir kita itu harusnya baik, jangan sampai dari kecil sampai dia dewasa ngaji terus, akhir-akhirnya ternyata dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Jangan. Nah umur-umur yang segini nih harusnya mah lebih banyak lagi ke majelis, lebih banyak lagi sholatnya gitu. Kalau nggak mampu lagi ibu sholat 2 rakaat, ibu senyum kepada tetangga, lihat tetangga kiri kanan sudah beli beras apa belum. Banyak Bapak Ibu tetangga kita ternyata banyak yang nggak bisa beli beras. Dan kemarin saya juga jelasin ya, ibu kalau beli beras 1 karung, sedangkan ibu melihat ada orang yang beli beras 1 kilo terus nawar, udah ibu bayarin saja. Itu nggak adil Bapak Ibu. Ibu beli sekarung, lalu kemudian ibu biarkan orang nawar, padahal dia beli 1 kilo. Udah ibu bilang, ibu nggak apa-apa, atau teh nggak apa-apa, saya yang bayar, silakan. 2 kilo, silakan. Gitu caranya Bapak Ibu. Kalau ibu sudah bersedekah demikian, ibu akan menjadi jauh lebih sehat. Orang kafir yang meneliti Bapak Ibu, siapa yang suka memberi, dia jauh lebih sehat daripada yang tidak memberi. Ada hak dari orang-orang miskin itu terhadap harta kita. Jadi nggak usah bangga ya, nggak usah bangga. Yang kita makan, ibu habis nggak 3 piring? Enggak ya, enggak. 1 piring bisa iya, bisa enggak. Itulah rezeki kita yang kita makan, lalu kemudian yang kita sedekahkan. Itulah rezeki yang sebenarnya. Jadi kalau dikasih harta banyak, alhamdulillah. Tapi harus penuhi hak-hak harta tersebut, supaya harta itu tidak menjadi ular hitam besar yang melilit ibu lalu kemudian dipatok-patok itu di neraka. Orang ini nanya, siapa kamu, siapa? Ini saya, hartamu dulu di dunia yang kamu timbun-timbun yang tidak ada manfaatnya. Itu. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal demikian.
Kita lanjut saja. Hadis 254. Baik, itu Bapak Ibu ya. Bukan dianggap pendusta, bukan dianggap berbohong jika orang mendamaikan dua orang yang berselisih. Kayak kata saya tadi, si A sama si B. Itu si B sebenarnya dia ingin ketemu, cuman malu. Padahal si B nggak pernah ngomong gitu. Nah, ibu aja yang ngomong jadi penengah. Lalu kemudian ibu ngomong ke si B, si A sebenarnya ingin ketemu, cuman malu. Dia ngajakinnya ketemu di sini. Ayo diantar sama saya nggak apa-apa lah. Gitu. Ibu yang ngomong dua-duanya itu ibu sendiri. Padahal yang dua ini nggak ngomong. Itu tidak termasuk berdusta. Itu boleh Bapak Ibu ya. Pahalanya Masya Allah luar biasa tidak Bapak Ibu. Luar biasa. Menyambung silaturahim orang itu luar biasa. Jadi mah comblang mangga Bapak Ibu itu mah istilah kita mah ya. Nah, berapa hal yang diperbolehkan kita untuk berbohong? Di sini ada 3 hal. Yang pertama dalam peperangan, yang kedua mendamaikan dua orang yang berselisih, lalu kemudian yang ketiga ucapan suami kepada istri. Jadi suami itu sebenarnya Bapak Ibu pandai berbohong. Banyak ya suami itu kadang suka berbohong. Udah makan belum di jalan padahal belum Bapak Ibu. Belum. Tapi suami bilangnya sudah. Di mana di rumah di pekerjaan, oh baik-baik saja, padahal dalam tekanan. Gitu Bu suami. Makanya suami selain dia memikirkan yang di rumah, dia juga ketika memotoran itu dia mikiri yang di perusahaan itu tekanan-tekanan dia. Dia dipikiri di instansi itu dia mikir Bapak Ibu. Makanya suami kalau misalkan berangkat kerja, saya tanya dulu ya ibu-ibu di sini. Ibu antar nggak suami ke pintu, sampai keluar pintu? Antar ya, alhamdulillah. Itu bagus Bapak Ibu, ya bagus sekali. Kita lihat istrinya Rasulullah. Siapa yang menyisir rambutnya Rasulullah ketika Rasulullah berangkat keluar rumah? Siti Aisyah Bapak Ibu. Siti Aisyah suka nyisirin rambut Rasulullah. Susah ya zaman sekarang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, mangga berangkat, beres kan sekarang. Suaminya pulang, assalamualaikum, oh ya di sana makanannya diambil saja, air minum tuh, oh galon habis, jangan ibu-ibu, jangan seperti itu ya. Itu juga berpengaruh kepada keadaan rumah tangga nantinya. Suami kalau pulang, silakan ibu sambut dengan baik, jangan suruh ambil makanan sendiri. Kemarin ada yang nanya, tapi itu mau udah biasa Pak Ustadz, jangan dibiasakan. Walaupun suami misalkan iya saja, tetap Bapak Ibu supaya ibu mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi dan suasana rumah tangga itu semakin bagus ya, cair gitu. Ibu bawakan minum dulu dan jangan ditanya dulu. Suami tidak suka langsung ditanya. Gimana tuh ini belum dia juga buka baju, buka sepatu langsung ditanya, jangan. Biarkan nanti suami yang akan bercerita. Gitu Bapak Ibu. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Oh, mohon. Ya, sholat duha, bacaan-bacaannya terserah kita saja. Misalkan kita hanya bisa Al-Ikhlas. Sudah Al-Ikhlas. Sudah Al-Fatihah, langsung Al-Ikhlas. Nggak hafal semuanya ini, sudah Al-Fatihah saja. Langsung ibu ruku, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, dan sudah tahu teman semuanya. Doa, saya nggak hafal Pak Ustaz, doanya banyak banget. Allahumma inna duha'a duha'uka, innal jamalu jamaluka, banyak sekali ya. Nah, kalau rezeki saya masih di langit, tolong turunkan ya Allah. Rezeki saya masih di bumi, keluarkan. Ibu nggak hafal doa-doa bahasa Arab, ibu pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, hari ini saya merasa banyak masalah. Engkau maha memberikan solusi. Ya Allah, berikanlah solusi atas masalah-masalah saya ini. Pakai bahasa Sunda, silakan. Allah mengerti Bapak Ibu. Ibu pakai bahasa Inggris, Allah ngerti. Bebas. Yang penting ibu paham apa yang ibu doakan, ibu resapi, itulah yang dimaksud dengan berdoa. Sedangkan ibu misalkan doa panjang lebar bahasa Arab, tapi kita nggak ngerti. Nah itu namanya qomat kamit Bapak Ibu. Qomat kamit namanya. Ibu sederhana, doanya simpel, tapi
Ibu pahami, ya Allah cukupkanlah saya dengan yang ada, gitu. Cukupkan hati saya dengan yang ada, berikanlah saya kecukupan, berikanlah saya kesehatan, ampuni dosa kedua orang tua saya, tambahkan rezeki saya. Tapi ada doa yang sederhana Bapak Ibu, tapi baik sekali. Ibu berdoa, ya Allah tolong perbaiki duniaku, perbaiki ekonomiku, perbaiki hatiku. Selalu lindungi aku ya Allah. Engkau maha memberikan rezeki. Tolong ya Allah, aku mohon kepada memberikan aku rezeki. Tidak sepantasnya kita sholat mengimami orang-orang sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun. Oke, muttafaqun alaihi. Alhamdulillah. Panjangnya hadisnya Bu ya. Panjang. Nah, ibu-ibu yang lain juga udah kebagian yang panjangnya. Qadarullah ya, sekarang baru datang langsung dikasih hadis yang panjang. Gak apa-apa Ibu ya, ini akan jadi saksi bagi kita nanti di akhirat. Dan juga bab kita yang baru ya, insya Allah pekan depan. Namun saya jelaskan 2 menit saja ya, waktunya sudah habis soalnya. Yang pada intinya adalah kalau perempuan berjamaah lalu kemudian mendapati imam salah gitu ya, bagaimana sikap perempuan? Tepuk tangan. Ya, kalau dulu Bapak Ibu para laki-laki pada tepuk tangannya pun bebas dianya, boleh gitu. Dulu kayak gini. Itu mengisyaratkan bahwa ada Rasulullah. Kenapa kalian melakukan demikian? Kata Rasulullah. Sesungguhnya tepuk tangan itu hanya untuk perempuan. Sedangkan laki-laki cukup mengucapkan subhanallah. Tapi tidak usah teriak-teriak juga sampai-sampai dimain-mainin sama anak-anak muda Bapak Ibu. Subhanallah, woi, subhanallah. Kadang gitu. Anak-anak benar, woi, cina gitu. Anak-anak ya, mereka bermain-main dalam sholat. Maka cukup makmum berisyarat saja ya mengucapkan subhanallah. Sederhananya begini, subhanallah. Belum juga subhanallah. Tapi kalau imam sudah berdiri tegak, tulang-tulang belakangnya ini sudah sempurna, ibu tidak boleh duduk. Harus ngikuti imam. Ini banyak orang yang tidak paham. Iya. Misalkan Bapak Ibu kemarin ada imam sudah 5 rakaat Bapak Ibu, 5 rakaat, tapi makmumnya pada duduk. Lalu kemudian imam ruku masih tetap ininya makmum duduk akhir Bapak Ibu, tahiyat akhir. Tidak mengikuti imam, itu salah. Jadi ibu walaupun 5 rakaat tetap ikuti imam, nanti setelah salam atau sebelum salam silakan sujud sahwi bersama imam. Itu. Bagaimana kalau imam sudah salam? Ternyata ibu sholat 3 rakaat nih maghrib. Ternyata pas 2 rakaat imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ternyata tidak ada yang bilang subhanallah. Cuman 2 orang yang ingat yang saf paling belakang. Kayaknya kita sholatnya 2 rakaat deh. Kata temannya. Lalu kemudian dibilangin yang ke depan. Oh iya ya kayaknya 2 rakaat. Bagaimana sikap kita? Kasih tahu imam. Pak Imam, kayaknya kita sholatnya 2 rakaat. Masa? Kata imam. Tak gue taroskan ke sanesna misal. Tanyain ke yang lain. Iya Pak Ustadz, kita sholatnya 2 rakaat. Oh iya. Ya sudah, tinggal nambah 1 rakaat. Jangan diulangin. Tambah 1 rakaat. Ibu bangun, Allahu Akbar sama imam nih bangun. Lalu ruku, kemudian salam, baru melakukan sujud sahwi. Nggak usah diulang dari awal. Orang yang mengulangi dari awal karena dia belum baca hadis. Nah ini kan alhamdulillah ya kita mau selesai jilid 2 ya. Kayak jilid. Walaupun sudah ngobrol, karena ini kejadian zaman Rasulullah. Rasulullah sholatnya di jamak, kata sahabat. Enggak, kata Rasulullah. Tapi kita sholat 2 rakaat. Masa, kata Rasulullah. Benar, wahai Rasulullah. Coba tanyakan kepada para sahabat. Apakah kita sholat 2 rakaat? Betul, kata sahabat. Kita tambah lagi 2 rakaat. Tambah 2 rakaat, Bapak Ibu. Enggak ngulang dari awal 2 rakaat gitu. Enggak ya. Itulah pentingnya kalau kita belajar hadis. Supaya kita tahu bagaimana tata cara sholatnya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah, sunnah-sunnahnya Rasulullah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Insya Allah pekan depan kita akan bahas
bab yang ke-32, keutamaan orang muslim yang lemah, orang-orang fakir dan orang-orang yang tidak dikenal. Kita baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.